Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai siklus produksi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami, yaitu Brigita Jessy Natasha Adriani, NIM 19043, Saveria Betasari, NIM 19046, Dewi Perwitasari, NIM 19052, Widorini Indra Setiani, NIM 19053, dan Francisca Delia Putri Pramestika, NIM 19073. Sistem informasi siklus produksi. Siklus produksi adalah rangkaian aktivitas bisnis yang berulang dan operasi pemrosesan informasi yang terkait dengan pembuatan produk. Perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP. Yang pertama, proses. Teknisi mengakses komponen produk, file daftar operasi, buku besar, dan file inventaris untuk menghitung biaya desain produk alternatif. Departemen penjualan memasukkan informasi tentang perkiraan penjualan dan pesanan pelanggan, dan data tingkat persediaan saat ini. Lalu pada saat yang sama, catatan baru ditambahkan ke file pekerjaan dalam proses untuk mengakumulasi data biaya. Permintaan bahan dikirim ke Departemen Toko Inventaris untuk mengesahkan pelepasan bahan mentah. Computer Integrated Manufacturing atau CIM mengirimkan instruksi terperinci ke workstation pabrik. CIM juga mengumpulkan data biaya dan operasional yang masing-masing digunakan untuk memperbarui file pekerjaan dalam proses dan pesanan produksi. Kemudian ancaman dan kontrol. Ancaman pertama yaitu risiko data master yang tidak akurat atau tidak valid. Penting untuk mengubah izin pengguna untuk memastikan bahwa karyawan hanya diberikan hak istimewa yang diperlukan untuk melakukan tugas pekerjaan yang ditentukan. Ancaman kedua yaitu pengungkapan informasi produksi yang tidak sah, seperti rahasia dagang dan perbaikan proses yang memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Ancaman ketiga yaitu hilangnya atau rusaknya data produksi. Basis data siklus produksi harus dilindungi dari kerugian atau kerusakan yang disengaja atau tidak disengaja. Kemudian desain produk. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain. Tujuannya adalah untuk menciptakan produk yang memenuhi persyaratan pelanggan dalam hal kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas sekaligus meminimalkan biaya produksi. Selanjutnya proses. Pertama, menentukan nomor bagian, deskripsi, dan kuantitas setiap komponen yang digunakan dalam produk jadi. Kedua adalah daftar operasi yang menentukan urutan langkah-langkah yang harus digunakan dalam membuat produk, peralatan mana yang akan digunakan, dan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk setiap langkah. Selanjutnya, ancaman dan kontrol. Menggunakan terlalu banyak komponen unik saat memproduksi produk serupa, meningkatkan biaya yang terkait dengan pembelian dan pemeliharaan persediaan bahan mentah. Hal ini juga sering mengakibatkan proses produksi menjadi tidak efisien karena kompleksitas yang berlebihan dalam melakukan perubahan dari produksi suatu produk ke produk lainnya. Produk yang dirancang dengan buruk juga lebih mungkin menimbulkan jaminan dan biaya perbaikan yang tinggi. Akuntan dapat menggunakan informasi dari siklus pendapatan tentang biaya perbaikan dan garansi yang terkait dengan produk yang ada untuk mengidentifikasi penyebab utama kegagalan produk dan menyarankan peluang untuk mendesain ulang produk untuk meningkatkan kualitas. Selanjutnya, perencanaan dan penjadwalan. Langkah kedua dalam siklus produksi adalah perencanaan dan penjadwalan. Tujuannya untuk mengembangkan rencana produksi yang cukup efisien untuk memenuhi pesanan yang ada dan diantisipasi permintaan jangka pendek sambil meminimalkan persediaan bahan mentah dan barang jadi. Yang pertama, metode perencanaan produksi. Dua metode umum dari perencanaan produksi adalah perencanaan sumber daya manufaktur dan land manufacturing. Perencanaan sumber daya manufaktur atau manufacturing resource planning merupakan perpanjangan dari perencanaan kebutuhan bahan yang berupaya untuk menyeimbangkan kapasitas produksi yang ada dan kebutuhan bahan baku untuk memenuhi permintaan penjualan yang diperkirakan. Land manufacturing memperluas prinsip sistem inventaris tepat waktu ke seluruh proses produksi. Tujuan dari land manufacturing adalah untuk meminimalkan atau menghilangkan persediaan bahan mentah
barang dalam proses, dan barang jadi. Selanjutnya, dokumen dan formulir utama. Menentukan berapa banyak dari setiap produk yang akan diproduksi selama periode perencanaan dan kapan produksi itu harus dilakukan. MPS atau Master Production Schedule yang menentukan berapa banyak dari setiap produk yang akan diproduksi selama periode perancangan dan kapan produksi itu harus dilakukan. MPS digunakan untuk mengembangkan jadwal terperinci yang menentukan produksi harian dan untuk menentukan apakah bahan mentah perlu dibeli. Selanjutnya, ancaman dan kontrol. Ancaman utama dalam kegiatan perencanaan dan penjadwalan adalah produksi berlebih atau kurang. Produksi berlebih dapat mengakibatkan pasokan barang melebihi permintaan jangka pendek, sehingga menimbulkan masalah arus kas potensial karena sumber daya terikat dalam persediaan. Produksi berlebih juga meningkatkan risiko membawa persediaan menjadi usang. Sebaliknya, kekurangan produksi dapat mengakibatkan hilangnya penjualan dan ketidakpuasan pelanggan karena kurangnya ketersediaan barang yang diinginkan. Perakiraan yang lebih baik, informasi tentang kinerja produksi, terutama mengenai tren waktu total untuk memproduksi setiap produk, harus dikumpulkan secara teratur. Sumber data ini harus digunakan secara berkala untuk meninjau dan menyesuaikan MPS dan persetujuan yang tepat, dan otoritas pesanan produksi adalah kontrol untuk mencegah produksi berlebih atau kurang dari barang-barang tertentu. Selanjutnya, operasi produksi. Langkah ketiga dalam siklus produksi adalah pembuatan produk yang sebenarnya. Menggunakan berbagai bentuk teknologi informasi dalam proses produksi, seperti robot dan mesin yang dikendalikan komputer, disebut manufacturing terintegrasi komputer atau CIM. CIM dapat mempengaruhi proses produksi secara signifikan, salah satunya produksi massal ke manufaktur pesanan khusus. Selanjutnya, ancaman dan kontrol. Untuk mengurangi risiko kehilangan persediaan, akses fisik ke persediaan harus dibatasi, dan semua pergerakan internal persediaan harus didokumentasikan. Selanjutnya yaitu akuntansi biaya. Tujuan utama sistem akuntansi biaya, yang pertama yaitu menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja operasi produksi. Yang kedua, untuk memberikan data biaya yang akurat tentang produk untuk digunakan dalam keputusan penetapan harga dan bauran produk. Dan yang ketiga, untuk mengumpulkan dan mengolah informasi yang digunakan untuk menghitung persediaan dan nilai harga pokok penjualan yang muncul dalam laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya yaitu ada proses. Yang pertama, data penggunaan bahan baku. Ketika produksi dimulai, penerbitan permintaan bahan memicu debit untuk bekerja dalam proses untuk bahan mentah yang dikirim ke produksi. Sebaliknya, pekerjaan dalam proses dikreditkan untuk bahan apapun yang tidak digunakan dan dikembalikan ke inventaris. Banyak bahan mentah diberi kode batang, sehingga data penggunaan dapat dikumpulkan dengan memindai produk saat dikeluarkan atau dikembalikan ke inventaris. Semakin banyak produsen yang menggunakan tag RFID untuk lebih meningkatkan efisiensi penggunaan bahan pelacak. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja langsung. Pekerja memasukkan data ini menggunakan terminal online di setiap workstation pabrik. Untuk meningkatkan efisiensi proses ini, AOE sedang mempertimbangkan untuk beralih ke kartu identifikasi berkode yang akan dijalankan pekerja melalui pembaca lencana atau pemindai kode batang saat mereka memulai dan menyelesaikan tugas. Kemudian, ada penggunaan mesin dan peralatan. Ketika perusahaan menerapkan CIM untuk mengotomatiskan proses produksi, proporsi biaya produk yang semakin besar terkait dengan mesin dan peralatan yang digunakan untuk membuat produk tersebut. Data tentang penggunaan mesin dan peralatan dikumpulkan di setiap langkah dalam proses produksi, seringkali terkait dengan data tentang biaya tenaga kerja. Misalnya, ketika pekerja merekam aktivitas mereka di workstation tertentu,
Sistem juga dapat merekam informasi yang mengidentifikasi mesin dan peralatan yang digunakan, serta durasi penggunaan tersebut. Selanjutnya yaitu ada biaya overhead manufaktur. Biaya manufaktur yang tidak layak secara ekonomi untuk dilacak langsung ke pekerjaan atau proses tertentu disebut overhead manufaktur. Contohnya termasuk biaya air, listrik dan utilitas lainnya, perlengkapan lain-lain, sewa, asuransi, dan pajak properti untuk pabrik-pabrik, dan gaji supervisor pabrik. Sebagian besar biaya ini dikumpulkan oleh sistem informasi siklus pengeluaran, kecuali gaji pengawas yang diproses oleh sistem informasi siklus sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu ada ancaman dan kontrol. Yang pertama yaitu kontrol peningkatan dengan sistem pembiayaan berbasis aktivitas. Sistem ini dapat menyempurnakan dan meningkatkan alokasi biaya di bawah sistem urutan kerja dan biaya proses. Sistem penetapan biaya berbasis aktivitas berbeda dari sistem akuntansi biaya konvensional dalam 3 hal. Yang pertama yaitu, sistem biaya berbasis aktivitas mencoba melacak secara langsung proporsi overhead yang lebih besar biaya produknya. Yang kedua, sistem biaya berbasis aktivitas menggunakan lebih banyak kumpulan biaya untuk mengakumulasi tidak langsung biaya overhead produksi. Sistem penetapan biaya berbasis aktivitas membedakan 3 kategori overhead yang terpisah. Yang pertama yaitu overhead terkait batch, yang kedua overhead terkait produk, dan yang ketiga overhead seluruh perusahaan. Lalu, kontrol peningkatan dengan sistem pembiayaan berbasis aktivitas yang ketiga yaitu sistem biaya berbasis aktivitas berusaha merasionalisasi alokasi overhead ke produk dengan mengidentifikasi penggerak biaya. Total biaya pemrosesan pesanan pembelian, misalnya gaji departemen pembelian dan ongkos kirim, berbeda secara langsung dengan jumlah pesanan pembelian yang diproses. Selanjutnya yaitu keputusan yang lebih baik. Sistem biaya berbasis aktivitas menghindari masalah ini karena biaya overhead dibagi menjadi 3 kategori dan diterapkan menggunakan penggerak biaya yang secara kausal berhubungan dengan produksi. Karena itu, penetapan biaya berbasis aktivitas juga memanfaatkan data produksi dengan lebih baik untuk meningkatkan desain produk. Data biaya berbasis aktivitas meningkatkan pengambilan keputusan manajerial dengan memberikan informasi tentang biaya yang terkait dengan aktivitas tertentu daripada mengklasifikasikan biaya tersebut berdasarkan kategori laporan keuangan. Selanjutnya yaitu ada manajemen biaya peningkatan. Laporan kinerja yang dihasilkan oleh sistem biaya berbasis aktivitas membantu mengarahkan perhatian manajerial pada bagaimana keputusan kebijakan yang dibuat di suatu area mempengaruhi biaya di area lain. Manajemen dapat mencoba meningkatkan profitabilitas dengan menerapkan kapasitas yang tidak terpakai tersebut ke aktivitas penghasil pendapatan lainnya. Selanjutnya yaitu ada kontrol peningkatan dengan metrik kinerja inovatif. Pendekatan produksi modern seperti manufaktur ramping berbeda dari produksi massal tradisional. Perbedaan utama adalah penurunan yang nyata dalam tingkat persediaan barang jadi karena produksi dijadwalkan sebagai tanggapan atas permintaan pelanggan, bukan proyeksi berdasarkan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sering menyebabkan penurunan jangka pendek dalam profitabilitas yang dilaporkan meskipun menguntungkan dalam jangka panjang karena akuntansi keuangan tradisional memperlakukan persediaan sebagai aset. Selanjutnya yaitu melalui ukuran efektivitas produksi. Throughput mewakili jumlah unit barang yang diproduksi dalam periode waktu tertentu. Ini terdiri dari 3 faktor yang masing-masing dapat dikontrol secara terpisah, seperti ditunjukkan dalam rumus. Throughput sama dengan total unit yang diproduksi dibagi waktu pemrosesan, dikali waktu pemrosesan dibagi total waktu, dikali good unit dibagi total unit. Istilah dalam rumus yang pertama, kapasitas produktif menunjukkan jumlah maksimum unit yang dapat diproduksi dengan menggunakan teknologi saat ini. Yang kedua yaitu waktu pengerjaan yang produktif, menunjukkan persentase total waktu produksi
yang digunakan untuk membuat produk. Waktu pemrosesan yang produktif dapat ditingkatkan dengan meningkatkan perawatan untuk mengurangi waktu henti alat berat atau dengan penjadwalan pengiriman material dan pasokan yang lebih efisien. Selanjutnya yaitu ada tindakan pengendalian kualitas. Biaya kendali mutu, yang pertama, biaya pencegahan dikaitkan dengan perubahan proses produksi yang dirancang untuk mengurangi tingkat kerusakan produk. Yang kedua, biaya inspeksi dikaitkan dengan pengujian untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas. Yang ketiga, biaya kegagalan internal terkait pengerjaan ulang atau pembongkaran sebagai produk rusak yang diidentifikasi sebelum dijual. Yang keempat, biaya kegagalan eksternal adalah hasil saat produk cacat dijual ke pelanggan, termasuk biaya-biaya seperti klaim pertanggungjawaban produk, biaya garansi dan perbaikan, hilangnya kepuasan pelanggan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Kelompok kami mengambil kasus Alpha Omega Elektronik atau sering disingkat AOE. Siklus produksi terdiri dari 4 aktivitas dasar. Yang pertama desain produk, yang kedua perencanaan dan penjadwalan produksi, yang ketiga operasi produksi, dan yang keempat penghitungan biaya. Perusahaan terus berinvestasi dalam teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi 3 aktivitas pertama. Namun agar bisnis dapat memperoleh manfaat penuh dari perubahan ini, modifikasi yang sesuai juga harus dilakukan pada sistem akuntansi biaya. Selain itu, akuntan perlu memodifikasi laporan keuangan dan mengembangkan ukuran baru yang lebih akurat, mencerminkan dan mengukur kinerja manufaktur. Setelah menyelesaikan tur pabriknya, Elizabeth Finko yakin bahwa beberapa perubahan besar diperlukan dalam sistem akuntansi biaya AOE. Misalnya, meskipun operasi produksi AOE sangat otomatis, overhead produksi masih dialokasikan berdasarkan jam kerja langsung. Hal ini mengakibatkan biaya produk terdistorsi karena perbedaan kecil dalam jumlah tenaga kerja langsung yang digunakan untuk merakit setiap item. Elizabeth memutuskan bahwa solusinya adalah melakukan lebih dari sekedar mengubah basis alokasi. Sebaliknya, AOE akan mengimplementasikan penetapan biaya berbasis aktivitas. Sejumlah kumpulan yang berbeda akan digunakan untuk mengakumulasi biaya overhead dan penggerak biaya yang sesuai akan diidentifikasi untuk digunakan dalam menetapkan biaya tersebut ke produk tertentu, berdasarkan penelitiannya. Elizabeth juga memutuskan bahwa 3 perubahan besar lainnya diperlukan dalam laporan yang dihasilkan oleh sistem informasi siklus produksi. Pertama, data tentang semua biaya yang terkait dengan kendali mutu, tidak hanya yang melibatkan pengerjaan ulang dan scrap, harus dikumpulkan dan dilaporkan. Kedua, laporan kinerja harus mencakup ukuran non-finansial seperti throughput selain ukuran finansial. Ketiga, prinsip akuntansi ramping daripada GAAP dapat digunakan untuk membuat laporan keuangan yang ditujukan untuk penggunaan internal. Dia berdiskusi dengan Leroy kemungkinan efek perilaku dari perubahan ini. Mereka setuju bahwa mengidentifikasi berbagai komponen biaya kendali mutu harus mendorong investasi lanjutan yang kemungkinan besar akan meningkatkan tingkat hasil secara keseluruhan. Selanjutnya, secara terpisah, menunjukkan pengaruh perubahan tingkat persediaan pada keuntungan akan membuatnya lebih mudah untuk menghargai upaya untuk mengurangi tingkat persediaan. Mereka juga setuju tentang perlunya memantau dengan cermat efek dari setiap laporan kinerja baru dan membuat modifikasi yang sesuai. Anne Brand menyadari bahwa perubahan yang diusulkan Elizabeth memerlukan desain ulang database siklus produksi AOE. Selain itu, keinginan untuk mendapatkan informasi yang lebih tepat waktu dan akurat akan membutuhkan investasi tambahan dalam teknologi RFID untuk menggantikan penggunaan kode batang jika memungkinkan. Elizabeth dan Anne mempresentasikan rencana mereka pada pertemuan eksekutif berikutnya. Leroy William merasa puas bahwa perubahan tersebut akan menjawab keluhannya tentang sistem informasi siklus produksi AOE saat ini. Linda Spurgeon mendukung proposal tersebut
dan setuju untuk mendanai perubahan yang diperlukan. Dia kemudian memberitahu Elizabeth dan Anne bahwa tugas mereka selanjutnya adalah mencari cara untuk meningkatkan proses HR dan penggajian AOE. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.